Pagi buat semua yang sudah hadir dan juga jemaat yang mengikuti di GRI Singapura dan juga saudara-saudara lain yang berada di luar Jakarta ya. Kita masuk di dalam doa. Mari kita sama-sama serahkan kelas atau PA Kamis ini kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Tuhan menuntun kami boleh beriman melalui firman dan Tuhan memelihara kami, menopang kami juga dengan firman. Pakailah hidup kami di dalam kesempatan yang Tuhan beri, supaya kami yang sudah menerima berkat, kami boleh hidup menjadi saluran berkat. Khususnya di dalam kami boleh memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Kami mendoakan untuk pembahasan pembelajaran pada pagi ini. Kami berdoa kiranya hati dan pikiran kami dibukakan dan pertolongan daripada Roh Kudus yang Tuhan beri kepada kami dan setiap tim yang juga berbagian di dalam merekam, supaya ini boleh menjadi berkat bagi mereka yang mengikutinya sesudah kelas ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka dari Ibrani 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Hari ini kita akan fokus di dalam hospitality. Ibrani 13 ayat 1 sampai ketiga. Ibrani 13 ayat 1 sampai ketiga, kita akan baca bergantian. Yang pertama saya bacakan, peliharalah kasih persaudaraan. 2 jemaat, 2, 3. Ayat 3, ingatlah akan orang-orang hukuman karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ada 2 kata ya, ingat. Ingatlah akan orang-orang hukuman. Apa yang dialami oleh orang Kristen pada zaman itu saudara? Pada zaman itu mereka mengalami penganiayaan di bawah kerajaan Romawi. Ada yang dimasukkan penjara bukan karena mereka korupsi atau mereka membunuh, tapi karena mereka orang Kristen. Ada yang hartanya dirampas, ya, bukan karena mereka melakukan tindakan yang tidak baik, saudara, tapi karena mereka Kristen. Jadi di sini penulis mengatakan, ingat, kamu juga masih di dunia. Jadi waktu kita mengingat, orang lain sakit, suatu saat saya juga bisa sakit, ya. Orang lain sedih, suatu saat juga saya sedih. Jadi yang mendorong di sini, saudara, di dalam menerapkan etika Kristen itu adalah kasih. Di sini dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Nah, kasih menjadi dasar ya. Baru ada tindakan saudara. Oke. Saya tanya saudara ya. Waktu kita belajar firman Tuhan, kita menggunakan pikiran untuk mengerti. Waktu kita menerapkan kasih ya, itu kita perlu mempunyai satu simpati. Karena kalau saudara dan saya tidak mempunyai simpati, kita tidak akan memikirkan orang lain saudara. Mana yang lebih mudah untuk kita mempelajari firman, mengerti teologia, atau kita mempraktekkan kasih? Coba saudara ngobrol-ngobrol berdua-berdua. Mana lebih mudah? Mana lebih mudah kita belajar firman, belajar teologia, mengerti ya, dengan saya sebagai orang Kristen menerapkan kasih? Mana lebih mudah? Hah? Yang mau jawab yang agak keras ya. Saya nggak tunjuk namanya, nanti takut saudara deg-degan. Mana lebih mudah saudara? Belajar ya. Kenapa menerapkan kasih susah? Karena waktu kita menerapkan kasih, kita harus mau mentaati yang namanya perintah Tuhan saudara. Kita harus betul-betul punya satu hati yang taat. Nah, ini yang menjadi ciri-ciri dari etika Kristen. Ada love and obedience. Ingat ya. Jadi begini saudara prinsipnya. Allah dan ini manusia. Allah mengasihi manusia, manusia harus kepada Allah bagaimana? Taat. Paham ya? Yang tinggi kepada yang bawah. Yang kedua, orang tua sama anak. Siapa yang lebih dulu mengasihi? Orang tua mengasihi anak, anak respect ya, mentaati orang tua. Suami dengan istri, mana lebih dulu? Suami mengasihi istri, lalu istri hormat kepada suami, paham ya?
Ini prinsipnya di Alkitab, saudara. Jadi kalau saudara belajar secara logika, apalagi kalau yang otaknya pinter, itu gampang. Tapi belum tentu itu ada mau menyatakan cinta kasih kepada sesama. Karena begitu cinta kasih kita harus mengerti kesulitan orang, saudara. Kalau saudara nggak mengerti kesulitan orang, kita nggak bisa. Jadi untuk saya mengasihi, saya harus apa saudara dari diri saya? Saya tidak boleh hanya memikirkan diri saya. Saya harus apa? Memikirkan orang lain. Kalau saya memikirkan diri saya terus, itu namanya saya egois. Paham saudara? Waktu saya membagi diri saya kepada orang lain menjadi limpah hidupnya. Karena kita membagi diri kita kepada orang lain. Jadi kita punya hidup lebih kaya. Kenapa? Karena bukan cuma hidup buat diri sendiri, kita beres, kita baik, kita cukup, kita sehat, enggak. Tetapi hidup yang cuma satu ini bisa dibagi menjadi berkat saudara. Ya. Kalau saudara mempunyai pemahaman untuk mau mentaati Tuhan, misalnya begini. Minggu lalu kita belajar kan, Tuhan mengatakan apa? Yang pertama adalah hukum, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi, segenap. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Nah di dalam urutan kasih, ini ya love. Yang pertama kita mengasihi Tuhan, ini yang pertama. Lalu yang kedua kita mengasihi sesama, ya ini manusia. Kamu mengasihi manusia seperti apa? Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Baru kita mengasihi self. Ini kan sesama manusia tuh orang lain, ya kan? Kalau kasih kepada Tuhan itu the first priority, saudara tidak terlalu susah untuk bisa memperhatikan orang. Karena orang lain juga dicipta Tuhan kan? Karena orang lain juga perlu untuk mendengar Injil. Karena orang lain juga orang yang sama-sama peta dan teladan Allah. Karena orang lain itu juga orang yang seperti saya karena saya masih di dunia. Dia susah, saya juga suatu hari bisa susah. Dia sedih, saya juga bisa sedih. Dia sakit, saya juga bisa sakit. Jadi ada satu perasaan yang sama. Ingatlah kamu masih di dunia. Kamu ingat orang-orang yang dihukum. Tidak semua orang-orang yang dihukum itu yang namanya di penjara itu karena mereka bersalah. Di dalam kitab Ibrani, orang Kristen di penjara karena iman. Maka Paulus mengatakan, janganlah saya dipenjarakan nih sebagai seorang rasul membuat jadi iman kamu menjadi lemah atau kendor. Justru penderitaan saya itu adalah kemuliaan buat kamu. Kenapa? Karena saya tidak menderita karena saya berbuat jahat, tapi saya menderita karena saya memberitakan Injil. Jadi dengan demikian Injil terus diberitakan saudara. Ya, jadi ini konsep saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, God is the first priority. Untuk saudara bangun tidur mulai dengan doa. Lalu satu hari ini saudara mau melakukan apa? Dari semua yang saudara diberikan oleh Tuhan, dari talenta, dari waktu, dari segala sesuatu, yang mana yang kita berikan untuk Tuhan, pasti kita berikan yang terbaik. Kalau saudara profesional, yang mana saudara berikan untuk perpuluhan, saudara berikan yang terbaik. Kalau saudara seorang pengusaha, saudara berpikir dari seluruh net profit company, berapa yang saya berikan untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak susah saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang utama. Nah kalau Tuhan sudah utama, baru kita bisa mempunyai simpati kepada orang lain. Karena sama-sama ini juga dicipta Tuhan dan dikasihi Tuhan. Baru kita menempatkan diri kita yang terakhir. Makanya yang minggu lalu kita pelajari, dalam Yohanes 13 dikatakan begini, inilah perintah yang baru yang aku berikan kepada kamu. Coba saudara buka Yohanes 13, 34-35. Perintah baru itu apa? Dibandingkan dengan apa yang dikatakan di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18 ya. Coba baca Yohanes 13 33-34. Yohanes 13 33-34. Saya baca 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. 34, 2, 3.
Inilah perintah baru. Ya. Kalau perintah mengasihi di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18 ya. Imamat pasal 19 ayat yang ke-18. Lalu kita melihat mengenai kasih di dalam Matius 22 ya, 34 sampai 40. Ini ya, yang pertama kasihilah Tuhan, kedua kasihilah sesama. Ini ya di dalam hukum Taurat. Ini hukum yang pertama sampai keempat, sesama adalah hukum yang kelima sampai yang ke-10. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh apa yang di dalam Taurat dan kitab para nabi. Ini adalah seluruh perjanjian lama. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama. Berarti di dalam seluruh perjanjian lama perintah yang paling dasar itu adalah kasih. Karena Allah memberikan perintah adalah Allah yang mengasihi ya. Nah ini yang ditanyakan oleh orang Saduki. Hukum manakah yang paling tinggi? Ini yang dikatakan oleh Musa di dalam Imamat. Lalu Yesus mengatakan inilah perintah yang baru. Ini. Kasihilah sesamamu manusia dengan kasih yang ada pada kamu. Tetapi Yesus mengatakan inilah perintah baru. Perintah barunya di sini dikatakan apa saudara? Baca lagi ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah. Jadi waktu saya mengasihi orang lain, saya mengasihi mereka dengan cinta kasih Tuhan. Nah ini perintah baru. Karena di dalam perjanjian lama belum ada. Ya, oke. Sekarang kita masuk di dalam etika ini. Apa bedanya etika Kristen dan etika non-Kristen? Ya, saya kasih contoh. Saudara dengar nih contohnya. Nanti saudara ngobrol ya, diskusi. Jikalau ada sesuatu yang kamu tidak inginkan orang lain lakukan kepada kamu, kamu jangan berbuat. Ya. Kamu gak mau ditipu, you jangan nipu orang. Kamu tidak mau misalnya gosip, digosipin orang, you jangan ngegosip. Segala sesuatu yang kamu tidak suka orang lain lakukan kepada kamu, kamu jangan lakukan. Ya ini ya. Ini etika yang pada umumnya. Oke. Sekarang saudara buka di dalam Matius 7 ayat 12. Nah itu etika Kristen. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Matius 7 ayat ke-12. Kita coba baca bersama-sama saudara. Ini disebut the golden rule of Christian ethics, ya. Ini disebut the golden rule of Christian ethics. Jadi beda antara etika Kristen dengan yang bukan Kristen, saudara. Bedanya di mana? Sekarang ayat 12, 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. So what is the difference? Jikalau kamu tidak mau ditipu, jangan nipu. Ya. Jikalau kamu tidak mau ngomongin orang yang jelek-jelek, ya jangan ngomongin orang dong yang jelek-jelek. Jadi sesuatu yang kamu tidak mau terjadi pada diri kamu, kamu jangan lakukan pada orang lain. Sekarang di dalam dalam Matius 7:12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Apa bedanya? Bedanya apa saudara? Yang pertama tadi saya katakan tuh dari Konghucu ya. Jadi begini saudara. Saudara catat dulu deh nanti di rumah bisa mikir-mikir juga. Apapun yang kamu tidak inginkan, jangan lakukan. Itu pada orang lain. Kamu gak mau dicuri, ya kamu jangan mencuri. Kamu gak mau kan pelajaran kamu dicontek, ya jangan nyontek. Paham ya? Tolong perhatikan nih. Yang pertama non-Kristen. Apapun yang kamu tidak inginkan, kamu jangan lakukan pada orang lain. Lalu konsep ini berkembang menjadi budaya. Ini di antara orang Tionghoa. Ya, bagaimana dengan orang Batak?
Bagaimana dengan orang Sulawesi Utara? Ada etika begini? Ada Pak Andris? Oke, saya tanya bedanya apa? Yang mana aktif? Yang mana yang aktif, yang mana yang pasif? The golden rule of Christian ethics, silakan. The golden rule of Christian ethics itu bersifat aktif. Lalu kalau etika dunia bersifat pasif. Dampaknya apa saudara? Orang Kristen itu adalah orang yang mau membagikan kasih kan. Jadi orangnya bagaimana? Terbuka. Kalau saya mau mengasihi orang lain kan saya punya inisiatif untuk mengenal dia. Lalu dia sukanya apa? Ya kan bersifat lebih terbuka. Karena kita mau membagikan cinta kasih kan. Selain kita membagikan sesuatu yang biasa, kita juga pengen masuk untuk membagikan Injil kan. Kalau kita tidak kenal bagaimana kita ajak dia untuk ikut PA, untuk ikut kebaktian, kita kan mau kenal. Nah orang Tionghoa biasanya tuh tertutup. Lu jangan ganggu gua juga gak ganggu lu. Ngerti saudara? Jadi apa? Lu, gua. Itu budaya mereka. Mereka sangat tipis kulit muka. Jangan sampai ketahuan apa jeleknya gitu ya. Kalau boleh ditutup demikian rupa supaya kelihatannya bagus. Jadi masyarakat Kristen itu lebih berkembang. Suatu hari nih ya, kami pergi ke satu museum di Taipei. Banyak barang-barang yang bagus, saudara, porselin, apa ya. Penemuan-penemuan ini dari China kan. Bayangin ya itu dinasti inilah apalah yang udah berapa ribu tahun gitu. Itu dia punya catnya itu sampai sekarang gak hilang ribuan tahun. Coba kalau saudara tembok ini gak dicat dalam waktu 10 tahun, kusam kan. Tapi itu makin bagus, Patong jelasin ya itu bagus sekali. Ini dari kobalt bla 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 jelas sekali. Terus saya bilang begini, Patong orang Chinese pinter-pinter ya. Menemukan jam, tapi jam tangan paling mahal di Swiss gitu kan ya. Nanti Patek Philippe lah apa mahal sekali kan. Terus saya bilang, kenapa China gak berkembang waktu itu ya. Kan kita perginya 20 tahun lalu saudara. Terus Patong bilang begini, orang Tionghoa itu hatinya sempit. Terus saya pikir-pikir benar juga ya. Kalau kakeknya jual bakmi kayak bakmi Asuk yang di Sunter yang sekarang jual cucunya. Tuh bakmi modelnya sama saudara, dari kakeknya sampai sekarang. Terus saya pikir-pikir iya ya, McDonald kok udah franchise kemana-mana. Saudara tahu McDonald tuh bisa laku, bisa rame di China padahal orang China kan makanannya enak-enak kayak itu bisa laku disesuaikan apa? Sambelnya kan. Giliran di Singapura ada bawang putih gitu ya. Nanti kalau di Indonesia ada McDonald rendang. Saya pikir kok ada hamburger dalamnya rendang itu di Indonesia. Jadi mereka sesuaikan. Jadi mereka begitu dapat itu sesuatu ya mereka langsung buka franchise. Maju saudara. Giliran tukang bakmi dari kakeknya sampai cucunya sampai cicitnya jual bakmi gerobak yang sama. Iya kan? Nah ini sangat berkait dengan yang namanya budaya. Jadi di mana ada kekristenan, di situ pendidikan maju saudara. Ya, contoh ya. Saya pergi ke Sulawesi Utara, saya juga pergi ke Sumatera Utara. Ini kekristenan yang diwarnai dimulai oleh Nommensen ya. Dengan latar belakang orang Batak yang banyak sekali tahayul-tahayulnya ya. Saya pergi ke Sulawesi Utara tuh sampai ke apa tempat yang ada kacang itu, Kawangkoan ya, apa sampai ke dalam-dalam lah ya. Itu semua guru-gurunya tuh hormat saudara sama firman Tuhan. Jadi kalau kita masuk, sebelum kita mulai khotbah, mereka suruh masuk ke kantor kepala sekolah. Pasti ada pisang goreng, nah itu saya paling suka pisang goreng di sana. Bukan yang mewah-mewah sih ya, pisang goreng gitu ya. Nanti ada kue cucur, mereka kan suka kan kue cucur ya. Dan pada waktu kita mulai khotbah, seluruh guru mulai dari kepala sekolah duduk paling depan. Kan gak mungkin muridnya jalan-jalan dong semuanya ada di situ kan. Beda saudara, itu beda. Langsung lihat daripada budaya. Suatu hari saya ketemu orang Manado ya. Dia pernah jadi pejabat dari asuransi apalah, udah cukup tua. Dia bilang gini, Ibu Maria pernah lihat gak di Manado itu ada tukang beca? Iya ya benar juga saya gak pernah lihat tukang beca di Manado. Tidak boleh orang jadi tukang beca kalau kita masih bisa pakai kuda andong maksudnya begitu ya. Enggak boleh orang masih setengah mati, itu kan zaman dulu ya. Itu di Manado enggak ada saudara.
Baru kita tahu ya, saya kan pikir, oh iya ya benar juga. Jadi itu budaya mempengaruhi. Saudara jangan berpikir cuma sekedar kekristenan, enggak. Kekristenan itu sangat membuka wawasan. Jadi yang kamu mau orang lain lakukan, kamu harus lakukan lebih dulu. Nah itu etika Kristen saudara. Jadi kita adalah orang yang bagaimana? Inisiatif. Ya, kita pingin orang lain berbuat baik, kamu berbuat baik lebih dulu. Kita pingin orang lain menyapa, kamu menyapa lebih dulu. Kamu ingin orang lain itu begini-begini, kamu harus lebih dulu. Jadi kita menjadi apa? Menjadi orang yang inisiator. Jadi di dalam etika Kristen, yang pertama saudara ya, prinsip di dalam Alkitab ya. Yang lebih tinggi menyatakan kasih kepada yang di bawah. Yang di bawah menyatakan yang namanya adalah taat atau hormat. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Hormatilah orang tuamu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepada kamu. Orang tua kepada anak udah pasti mengasihi, di perut aja 9 bulan saudara. Iya kan? Lalu sudah lahir gak bisa apa-apa, mesti dirawat 100% sampai besar. Nah makanya anak tuh harus hormat kepada orang tua. Iya kan? Lalu yang namanya orang tua kepada anak. Orang tua mengasihi, anak hormat atau taat. Ya, ini etika dasar saudara. Kalau orang tua ini tidak mengajarkan kepada anak-anak, kalau anak-anak kita juga gak diajarkan, maka anak sekarang apa? Kurang ajar sama guru. Ya, terus tidak hormat sama orang tua gitu ya. Jadi pemahamannya ini sekarang udah kacau sekali. Kalau anak didisiplin sama guru, emak bapaknya ya ngadu ya. Kemana, ke wali kota, kemana sampai gurunya dikeluarin. Itu kan gak benar saudara. Dulu kalau kita dihukum sama guru gak berani ngomong sama orang tua bilang, kenapa kamu cuma dipukul, gak digantung sekalian sama tuh guru. Boro-boro kita di alam-alam saudara, kita akan diomelin setengah mati. Tapi sekarang enggak. Jadi ini sudah terbalik saudara. Sehingga anak itu sudah tidak hormat sama yang lebih tua, sudah tidak lagi menghormati orang tua dan guru. Ini sudah terbalik. Maka semangat kekristenan itu harus. Sekolah Kristen itu bukan mengajarkan cuma ilmu saudara, betul-betul harus mengajarkan karena berkaitan antara firman Tuhan dengan etika. Kembali ya. Sebagaimana aku mengasihi kamu, kamu harus mengasihi sesama manusia. Dengan kasih apa? Kasih Tuhan kepada saya. Jadi kita ingat, karena kasih Tuhan kepada saya lebih dulu, maka saya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu menjadi apa? Karena di dalam perintah Tuhan ada kasih. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Maksudnya bukan hukum Taurat, kitab Taurat saudara. Kitab Taurat dan seluruh kitab nabi, berarti seluruh perjanjian lama. Lalu perjanjian baru mengatakan apa? Karena Allah mengasihi dunia, ia mengaruniakan anak yang tunggal kan. Jadi dari PL Allah itu kasih, di PB Allah itu juga kasih. Di dalam perintah tujuannya Allah adalah apa? Menyatakan cinta kasih. Ya, oke. Sudah bisa ditayangkan belum Aaron? Sudah? Oh, Melina sudah ada. Tolong dikasih gambar daripada kaisar-kaisar. Saudara, orang-orang Kristen ini mengalami penganiayaan di dalam beberapa zaman daripada kaisar-kaisar yang ditampilkan ya. Yang pertama itu adalah disebut Diocletianus. Selalu pakai US kalau orang-orang Yunani biasanya gitu. Yang kedua adalah, nah ini Maximianus ya. Ini yang menganiaya saudara. Yang berikutnya Galerius ya. Yang berikutnya adalah yang namanya Julian. Oke. Jadi kalau misalnya penulis Ibrani mengatakan kamu mesti ingat kamu masih di dunia, kamu ingat orang hukuman, kamu ingat orang yang susah, kamu ingat orang yang dipenjara. Kenapa? Karena mereka-mereka itu mengalami kesulitan bukan karena mereka berdosa saudara, karena mereka Kristen, karena mereka mempunyai iman. Ya. Seperti saudara sekarang dengar orang Kristen yang dianiaya di sekarang ini siapa? Orang apa? Bangsa apa? Nigeria. Kedua, Sudan. Ketiga, yang paling menganiaya orang Kristen siapa? Radikal Islam. Yang berikutnya siapa? Komunis. Baik Korea Utara ya dan negara-negara itu sangat menganiaya. Nah waktu kita berdoa kita mengingat mereka saudara. Kenapa? Karena iman mereka kepada Tuhan mereka mengalami penganiayaan. Oke, ditayangkan yang terakhir Konstantin, yang berikutnya iya. Ini Julian ya, ini Konstantin. Saudara melalui Konstantin kekristenan diberikan freedom. Freedom to worship Jesus Christ, di bawahnya dia, ya.
Jadi ini di seluruh jajahan Roma, di bawahnya dia akhirnya orang Kristen boleh. Oke. Setelah dia meninggal dunia, ada lagi saudara, tolong tampilkan. Ya, ini yang menyalibkan Petrus. Petrus disalib hidup-hidup dan secara terbalik oleh dia, Nero. Dan ini yang membakar kota Roma. Ya. Jadi kalau saudara baca kitab Ibrani, saudara mesti ingat mereka. Ingatlah orang-orang yang dipenjara, ingatlah orang-orang hukuman, ingatlah orang-orang berilah tumpangan. Karena penganiayaan. Oke. Nah, saudara melihat ya, apa yang mereka lakukan di sini. Mereka itu melakukan yang namanya penganiayaan yang sangat luar biasa. Mereka itu membakar orang Kristen hidup-hidup dijadikan seperti kembang api. Nah, itu yang tadi ya, dari mulainya si Diocletianus, Maximianus, Galerius, Julian, itu mereka menganiaya. Mereka membakar, dijadikan seperti kembang api, mereka menyalibkan, mereka menyita propertinya, mereka menangkap, memberi makan orang Kristen kepada singa dan sebagainya. Jadi mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Maka penulis Ibrani mengatakan apa? Kamu ingat mereka. Jadi kalau kamu di penjara, tidak tentu mereka melakukan kejahatan sehingga mereka layak di penjara. Bukan, tidak selalu. Ada juga yang difitnah. Sekarang orang-orang yang di penjara ini apakah pasti mereka berbuat jahat? Secara mayoritas iya, tetapi ada yang difitnah. Ada nggak orang yang di penjara setelah 40 tahun dibebaskan ternyata bukan dia pembunuhnya? Ada saudara. Ya, ada nggak orang di penjara karena politik? Ada. Misalnya Nelson Mandela. Dia di penjara karena masalah politik. Ya, akhirnya dia dibebaskan saudara. Maka Nelson Mandela mengatakan apa? Begitu saya keluar dari penjara, saya harus mengampuni orang yang memenjarakan saya. Kalau enggak apa? Saya hidup di luar penjara tetapi saya terpenjara dengan kebencian. Nah, ini penting. Kita merdeka, mungkin saudara dipenjara oleh masa lalu, kebencian dan sebagainya. Jadi kita harus berhati-hati. Oke. Sekarang kita teruskan. Mari kita baca dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Ya, di kata ingat. Ibrani 13 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah akan orang-orang hukuman karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Siapa saudara? Mereka kan di bawahnya Romawi. Mereka kan adalah dijajah kan. Mereka adalah orang-orang yang berada di bawah pemerintahan yang berkuasa. Jadi mereka itu adalah orang hukuman. Teruskan. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Kenapa? Karena iman mereka. Kamu Kristen gak menyembah kepada kaisar, kamu di penjara. Ya. Ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia. Jadi orang yang mengalami susah, saya harus belajar mengerti karena saya juga bisa susah. Ada orang yang sedih karena sakit, saya berusaha untuk memahami karena saya juga suatu hari bisa sakit. Karena kita masih di dunia kan, masih bisa mengalami semuanya ini. Kamu harus mempunyai simpati ya. Coba saudara catat. Diawali dengan kata ingat untuk melaksanakan kasih persaudaraan. Ini adalah tugas inti hidup sehari-hari orang Kristen. Melaksanakan kasih persaudaraan adalah tugas inti sehari-hari orang Kristen ya. Kita tidak boleh lupa. Jikalau orang Kristen tidak punya kasih, maka hidup kita tidak beda dengan orang yang bukan Kristen. Jikalau orang Kristen tidak mempunyai kasih, maka hidup kita tidak beda dengan orang yang bukan Kristen. Ingat Yohanes 13 ayat 33-34. Sebagaimana aku mengasihi kamu, kamu mengasihi sesama kamu. Pengetahuan itu bisa bertambah. Tetapi kasih bisa berkurang. Kita sulit menyeimbangkan antara pengetahuan dengan kasih. Memelihara kasih persaudaraan itu sangat susah.
Karena pengertian firman bisa dimengerti melalui otak, melalui logika. Tetapi kasih bisa bertumbuh jika kita betul-betul mengerti kasih Tuhan dan mau taat. Kalau pengetahuan, ya, pengetahuan firman, pengertian teologi itu bisa kita mengerti dengan logika kita. Tetapi untuk mengasihi, kita harus betul-betul mengerti kasih Tuhan dan kita betul-betul mau taat perintah Tuhan. Ini pertanyaan yang untuk didiskusikan ya dengan sebelah-sebelah. Kenapa Tuhan kadang-kadang memberikan kepada kita hambatan di dalam relasi? Silakan Joshua sama Lisa. Misalnya sebagai orang yang masih single ya, pacaran udah cocok, orang tua nggak cocok, ya. Orang tua cocok, kitanya nggak suka, ya kan? Kadang-kadang kita punya teman yang kurang cocok kimianya, chemistry-nya nggak nyambung. Jadi ada hambatan. Ya. Tidak kurang orang-orang yang mengalami begini akhirnya pindah gereja. Padahal di gereja baru nanti juga ada begitu lagi. Karena semua manusia sudah berdosa ya, pasti ada segala hal. Pertanyaan begini, kenapa kadang-kadang Tuhan memberi kita hambatan di dalam relasi? Saudara-saudara perhatikan ya, Tuhan tidak selalu memberi kita kelancaran. Papa mama, suami istri ya. Papa mama tidak bisa mempunyai anak yang dia mau seperti begini, enggak. Anaknya bisa bertolak belakang saudara ya. Kadang-kadang di luar kemauan papa mamanya dia modelnya lain sendiri, ada juga yang begitu. Ada juga anak yang baik, yang taat, ada juga. Kenapa saudara Tuhan memberikan hambatan? Pertama itu kita belajar mempunyai wawasan yang luas. Orang itu enggak seperti yang kita pikir saudara, 1001 macam. Jadi kalau kita suka menerima tamu, ya kita harus menjadi keluarga yang mau terbuka. Saudara kalau lihat anak kita bawa keluar sama anak di rumah. Kalau di rumah kan jadi apanya dia sesuka-suka kan. Dia gak ada duduk manis di sofa, lompat, naik, berdiri ya kan. Kita bisa melihat sebetulnya, jadi kalau kita ke rumah orang kita bisa melihat keluarga itu bagaimana. Banyak orang gak mau terima tamu saudara. Jadi dia taruh tamu di mana? Di hotel ya. Tapi kalau saudara terima tamu, saudara bersikap terbuka. Jadi nggak ada sesuatu rahasia. Zaman dulu kan nggak ada budget hotel. Ya kita mesti terima kalau tamu dari mana-mana ya. Macam-macam. Nah di situ kita mempunyai wawasan yang luas dan belajar untuk apa? Mengerti dan simpati saudara. Jadi ingat ya, waktu Tuhan izinkan kita mempunyai hambatan di dalam relasi, kita harus mempunyai konsep yang luas. Orang itu enggak selalu sama dengan saya, enggak. Kalau saudara bisa ya, bisa mengerti hal ini, akibatnya apa saudara? Jiwa saudara tuh lebih luas, lebih lapang. Misalnya saya perhatikan di GRI ya. GRI jemaatnya, kalau Singapura lebih banyak orang-orang Tionghoa ya. Dan sedikit Singapura, rata-rata orang Chinese. Dari Indonesia maksudnya ya. Kalau saya perhatikan di GRI pusat, ada macam-macam saudara, ya Manado ada Batak gitu ya. Tapi saya heran di GRI yang lain banyak Bataknya. Sesudah Covid banyak saudara. Saya kadang-kadang diundang ya, misalnya Bintaro, loh banyak sekali Bataknya. Saya lihat aja dari modelnya kan ketahuan yang mana Batak Manado kan beda ya saudara ya. Ambon, Papua itu beda sekali. Bukannya nggak ada. Terus kalau saya pergi ke Pondok Indah, banyak banget Bataknya ya. Mereka bilang itu setelah Covid Bu. Setelah mereka dengar khotbah Patong di YouTube, di Zoom. Kan gereja lain gak ada kebaktian, mereka kan mau kebaktian, mereka di mana gerejanya gitu. Terus saya lihat lagi Karawaci juga. Ya, kok banyak banget gitu saudara. Terus Batam juga. Jadi cukup menjelajah juga orang Batak sini ya. Di satu pihak ya kita bersyukur bahwa mereka itu maksudnya kembali kepada Tuhan. Saya bersyukur ya. Tapi gejala yang di GRII selain di luar negeri ya. Manado, Batak, Papua, Ambon, Maluku bla 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 bla. Yang paling banyak itu Batak. Ya. Dan kita harus
menerima mereka, belajar menerima dan mengerti budaya mereka, saudara. Orang Batak itu sangat menghargai hamba Tuhan, kalau yang waras, saudara ya. Mereka itu pesta paling sering ada ikan mas. Mereka suka ikan mas. Yang ikan mas bagus di Manado itu di Tondano, saudara. Ya, itu di Danau Tondano besar. Kalau orang Batak ikan mas, mereka beli di Pasar Senen katanya. Itu ikan gak dimasak, saudara. Seger, bukan sashimi atau kayak orang Jepang, bukan ya. Utuh sama kepala-kepalanya ada di situ, dikasih asam. Nggak tahu lah asam apa itu saya. Nanti babi itu yang mereka taruh kepala, bayangin saudara. Sama hidung-hidungnya masih ada di situ. Lalu mereka akan, betul ya Pak ya? Lalu mereka akan bilang, silakan Ibu Pendeta Maria katanya. Kalau saya bilang saya bukan pendeta, saya penginjil, jadi perdebatan panjang. Kenapa penginjil Bang? Saya udah diam aja saudara. Saya harus ambil, betul ya Helen ya? Betul ya? Saya harus ambil saudara, saya harus ambil. Karena kalau saya tidak ambil, mereka tamunya gak akan makan saudara. Itu orang Batak ya. Jangan orang Tionghoa, begitu makanan boleh makan. Yang namanya remaja, pemuda. Saya suka bilang begini, kamu lihat ada orang tua ya kasih mereka sama anak-anak. Yang namanya pemuda sama remaja kan makannya banyak. Giliran orang tua udah tinggal pantatnya itu ayam, ekornya ikan, dan tulang-tulang. Kalau sampai ayam ya sayapnya kecil-kecil itu saudara sama ceker-ceker. Saya bilang itu gak boleh begitu. Tolong dong yang namanya hamba Tuhan kalau diundang, sediain dulu dong di piring ditaruh di kantor hamba Tuhan atau bagaimana. Itu kita mesti ajarin mereka. Kalau enggak mereka lupa diri saudara, lupa daratan. Semua. Ini orang Kristen kan saya bicarakan. Jadi mereka tuh punya budaya ya. Kalau orang Manado lain lagi. Ini lebih teratur mereka ya. Dan mereka banyak model-modelnya. Mereka brand bon nomor 1 dikeluarin ya. Itu yang masak pakai kacang merah. Mereka, cuma mereka pedes-pedes saudara ya. Saya bilang ini pedes semua ini ya. Oh ini enggak, ada yang enggak pedes apalah ya. Itu sayur daun papaya yang enggak pedes. Kalau enggak rica rodo yang enggak pedes ya. Yang lain-lain semua pedes. Itu kita mesti mengerti saudara. Kalau saudara belajar mengerti, saudara mengerti mereka ya. Saudara baru bisa masuk ya. Kalau saudara tidak mengerti mereka bawa cara kita sendiri. Mereka bilang, you get out from here. Iya gak bisa saudara. Saudara tahu kalau orang Manado ya, makan. Ini saya ke salah satu tempat di desa mana makan. Saya bilang ini apa ya dagingnya ya, kan bumbunya banyak, bisa anjing, bisa apa. Saya bilang ini apa lagi gitu kan ya. Terus di bawah saya anjing lewat-lewat. Lalu satu orang bilang gini, nanti itu juga ada di meja sebentar lagi Bu Maria. Aduh. Jadi kami habis pelayanan gitu kan diundang jemaat ya. Mereka kan senang kan. Saya bilang, aduh saya penyangkalan diri terlalu besar ya kalau dalam hal ini. Benar saudara. Itu waktu kita terima mereka, mereka sangat senang. Kalau saudara ke Kalimantan beda lagi. Saya bilang ini sop apa tulangnya bulat-bulat begini kan. Ular. Aduh. Dan dia masak khusus karena kita datang. Ini baru dibawa tadi, kami baru beli jadi ada kayak karung beras dibawa begitu ya. Dalam saya aduh Tuhan. Nanti kita makan malam bersama-sama Ibu Maria Pak Romi kita akan makan bersama. Astaga dalam hati saya saya sudah mau bawa abon, mau bawa apa gitu ya. Itu mereka sangat menghormati hamba Tuhan. Tapi pengolahannya itu masih sederhana, saudara masih segini-segini. Itu ular itu, sanca. Can you imagine? Saya kan gak pernah makan ular kan. Ya. Sekalinya beli itu sate babi di Tomohon. Dagingnya segini-segini, sate reggae. Ada sate segini saudara. Itu saudara mesti masuk melalui mereka. Karena apa? Karena kita memberitakan Injil kan. Jadi saya paling bahagia disediain pisang goreng kalau di Sulawesi Utara ya. Itu makanan utama udah puji Tuhan haleluya situ ya. Udah gak usah yang lain-lain gitu. Nah pada waktu kita bertemu dengan orang yang berbeda kita mempunyai pandangan yang cukup luas. Kenapa? Karena kita mau mengasihi mereka. Ya. Saudara jangan berpikir gak mudah loh mengasihi. Sebagaimana aku mengasihi kamu, kamu mengasihi sesama. Saya pernah dikasih lihat sama Pak Romi ya. Pak Romi ini kan dari Filipina, belajar bahasa di Bandung. Sekolah untuk semua misionaris. Jadi ada level 1, level 2, level 3 ya. Pak Romi langsung masuk level 3 saudara. Karena dia belajar ya, belajar sendiri, nanya-nanya saya suka ketawa-ketawa gitu ya. Dia masuk langsung level 3.
Setiap pagi kelas setelah makan siang ke pasar, interview abang-abang. Atau besoknya denger radio Republik Indonesia, catet itu ngomongnya apa gitu ya. Pak Romi belajar setengah mati bahasa Indonesia. Terus dia bilang, saya punya teman sekelas, dia adalah pilot yang bawa Boeing, sekarang dia melayani sebagai misionaris di Papua. Saudara tahu dia makan apa? Ulat. Dia bilang ini loh, saya di Papua nih dikasih ya, ulat apa ya? Nggak tahu lah, dari ulat apa saya nggak ngerti ya. Dari pohon yang bukan ulat yang di bawah, yang di atas pohon, segini. Ini makanan saya. Orang Kanada saudara. Kita masih biasa kan makan ikan teri lah gitu-gitu yang jorok-jorok masih bisa ya. Kan ini orang Kanada. Dan mereka tinggalnya itu bukannya di apartemen begitu, enggak saudara. Pilot, Boeing, bawa kapal MAF. Saudara di sini ya, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan dipikir itu sederhana untuk dipraktekkan. Itu tidak sederhana. Dan betul-betul cinta kasih Tuhan itu yang akan memampukan saudara bisa mengasihi yang lain. Ya, saya ingat Pak Tong mengatakan begini. Ingat dah, Pak Tong tuh zaman-zaman 20 tahun yang lalu masih masuk ke kelas-kelas STT saudara. Kelas teologi ya. Kadang-kadang saya sih udah melayani, saya dengerin aja. Saya suka kalau dia ngajar saya dengerin. Kalian ya, mau jadi hamba Tuhan. Kamu mesti belajar dari misionaris. Terus saya dengerin gitu ya. Oh, kenapa? Misionaris itu kan mengasihi orang yang dia akan layani kan. Kalau yang dilayani tidak menyadari, tidak merasa bahwa dia dikasihi, you jangan memberitakan Injil. Kagak bakalan masuk. Yang membuat orang mau menerima itu kenapa? Karena kasih. Oh itu benar saudara. Suatu hari Pak Tong kapin, di mana? Di Manokwari, di Sorong bla 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 ya. Saudara tahu kan orang Papua kan? Orang Papua itu jarang mandi, bukan gak ada air saudara. Memang mereka gak biasa. Oke. Jadi ada satu dokter namanya Dokter Supri. Dia itu bernasar, Tuhan saya ini kan orang miskin. Kalau saya dapat beasiswa masuk ke dokteran di UI, setelah saya jadi dokter saya akan pelayanan di Papua. Waktu itu Papua masih ketinggalan sekali saudara. Dia bayar nasarnya. Setelah dia selesai dokter, dia dapat beasiswa lagi ambil spesialis. Dan dia spesialis bedah. Dia balik lagi ke sana. Jadi waktu kami kapin di sana saudara, kami ke Bimas Kristen, Departemen Agama, saya sama dia nih, sama istrinya pergi ya. Wah dokter, dari jauh tuh staff-staffnya nguber-nguber tuh dokter. Surat nanti saya kirim ke hotel Bapak, kita nginep di Swiss Bell Hotel yang budget ya. Nanti kami kirim, gak ada orang ngurus surat izin, kita yang ngejar-ngejar pejabat kan, ini dia ngejar-ngejar kita ya. Bukan karena Stephen Tong Evangelistic Ministry, karena Pak Supri. Terus saya tanya, berapa tahun Bapak di sini? Dia jelasin saudara. Saya mengabdi sebagai dokter Bu Maria cukup lama, dia jelasin. Ibu Maria tahu gak, saya sebagai dokter di bawah Sinode GKI yang di Papua ada rumah di Manokwari. Rumah bagus lah ya, beton gitu ya. Tetapi saya setiap minggu naik kapal ke Kepala Burung putar gitu. Kepala Burung saudara ya. Itu kan Kepala Burung kan ada rumah orang Papua kan. Kami nginap di sana. Mengobati ya. Udah. Suatu hari penduduk di sekitar itu tahu ada dokter di sini. Mereka mau berobat, mereka datang. Mereka mau berobat. Oh ya sakit apa gini-gini. Istrinya buka pintu kan masuk ruang tamu. Dia bilang gini, Pap cepetan Pap bau. Orang Papua saudara, jarang mandi kan. Terus dokter Supri bilang gini, kamu gak boleh bilang begitu. Mereka gak bau. Coba bayangin saudara. Cinta kasih saudara. Bisa bayangin saudara tidur di rumah Honai sama mereka. Bukan cuma 1 jam 2 jam, berhari-hari. Kan nanti pindah sini ke sini ke sini. Saya baru ngerti, saya bilang dalam hati saya pantesan mereka. Dokter itu dihormati sekali. Kenapa? Karena mengasihi. Begitu baunya itu orang Papua, buat dokter Supri sebagai pasien itu sama. Dan mereka tidak bau. Istrinya baru nikah kan dari Jakarta ikut ke situ. Pap bau banget, gak boleh ngomong begitu ya. Mereka gak bau. Aduh. Saya ingat ngomong Pak Tong, you kalau gak mengasihi, you jangan pikir pelayanan kamu berhasil. Biarpun teologi kamu tinggi. Waduh, you mesti jadi seorang misionaris. Benar saudara. Nah misionaris zaman-zaman dulu saudara, itu rata-rata mereka dokter untuk mendekati orang-orang kan. Oh mereka diobati, baru setelah itu mereka jelaskan Injil. Kalau tiba-tiba kita mau menginjil, kita ditusuk sama mereka iya kan. Orang ganas-ganas begitu kan. Itu benar. Jadi yang membuat orang lulu itu apa? Kasih. Cinta kasih saudara.
Saya suka ya cerita misi ini kalau di Singapura ya, kami selalu bawakan itu pada waktu anak-anak libur sekolah. Ini kan bahan-bahannya reform itu kan doktrinnya kuat kan, tapi bagaimana mereka bisa mengasihi Tuhan? Cerita Hudson Taylor, nanti cerita Adoniram Judson, nanti cerita orang yang melayani di India, banyak anak-anak yang dijadikan pelacur di kuil tapi diselamatkan sama misionaris. Wah itu cerita-cerita yang sangat bagus, memang cerita misionaris kan. Itu sangat menggugah. Jadi diseimbangkan antara cerita doktrin dengan cinta kasih saudara. Jadi antara kita mengerti firman, apakah dengan kita makin mengerti, makin mengasihi belum tentu. Belum tentu. Karena untuk mengasihi orang lain perlu apa saudara? Perlu kita punya ketaatan kepada Tuhan, punya perintah. Peliharalah kasih persaudaraan. Dengan kasih apa? Tuhan udah mengasihi. Kita mesti ingat, Tuhan itu di tempat yang suci, kita ini di tempat dunia yang kotor, berdosa. Tuhan itu kekal, kita itu sementara. Iya kan? Kan gak bisa dibandingkan. Tetapi dia rela mengasihi saya dan kamu. Nah kasih itu memampukan apa? Saudara mengasihi yang lain. Jadi di mana ada kekristenan yang waras ya, di situ ada keterbukaan. Budayanya berbeda, lain saudara. Ya, sama-sama Kristen, tapi kalau saya ke Sumatera Utara, begitu kita masuk khotbah, gurunya kabur semua saudara. Kagak ada satupun di kelas. Rokok, di luar ngerokok semua. Itu di Sumatera Utara, dari Medan sampai saya ke Pulau Samosir. Kita ada seminar nih suatu hari. Waktu itu masih Gary Medan dan masih ada Pendeta Rajali. Majelis dan hamba Tuhan diundang. Saya yang bicara. Mereka di gereja HKBP sudah mereka rokok. Lalu Pak Rajali bilang, saya minta yang merokok semua keluar. Itu semua pendeta sama majelis. Mereka keluar, rokok aja. Tenang-tenang aja mereka rokok. Udah ngerokok mereka masuk dengar firman. Coba bayangin saudara. Mau jadi apa itu ya? Benar-benar saudara. Beda sekali. Sangat berbeda. Maka di mana ada kekristenan. Jadi kalau kita sekolahin anak kita ke sekolah Kristen bukan cuma judulnya sekristen saudara. The philosophy of education. Bukan sekedar dia ngerti matematika, juara lah, bla bla bla, tapi etika. Ini mesti dididik saudara. Kalau enggak mungkin anak-anak kita aplikasikan. Ya. Jadi prinsip ya, etika Kristen ya. Pertama apa? Kasih, lalu setelah itu ketaatan. Sebagaimana Tuhan mengasihi, Tuhan minta kita taat. Sebagaimana orang tua mengasihi anak, anak taat atau respect. Sebagaimana suami mengasihi istri, istri hormat kepada suami. Paham ya? Saudara mengerti prinsip ini. Jadi Tuhan kan udah mengasihi kita. Maka dia mengatakan apa? Peliharalah kasih persaudaraan. Kalau mengasihi yang sama-sama kita gampang, giliran yang berbeda, nah itu susah. Supaya kita apa? Punya wawasan yang cukup luas. Ya, oke. Sekarang saudara catat. Pelaksanaan kasih dalam kurung simpati. Karena hidup kita mulai bertumbuh pada saat kita keluar dari antroposentris. Lalu kita masuk untuk mengingat orang lain. Ya, mengingat orang lain namanya altruism. Altruism itu artinya adalah ini, selfless concern. Hidup mulai bertumbuh pada saat kita keluar dari pusat diri kita ya, antroposentris, masuk kepada mengingat orang lain. Kita mengingat orang lain demi kebaikannya mereka, for the well-being of others. Jikalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, kita terkurung di dalam antroposentris yang egois. Oke, sekarang diskusi ya. Saudara pernah foto sama-sama enggak? Misalnya NRIC foto sama-sama pernah enggak? Pernah ya. Lalu saudara dapat satu-satu foto. Begitu dapat di tangan kamu lihat foto siapa dulu? Ini ya.
Kin, ada berapa ribu orang, foto sama-sama patung. Whatever lah patung di depan pasti kelihatan kan. Kita nggak cari patung. Saya di mana? Iya kan? Jadi manusia itu memang nggak lepas saudara. Daripada apa? Egosentris. Kita sebagai orang Kristen harus mempunyai selfless concern for the well-being of other people. Jadi memperhatikan yang lain. Natur kita begitu. Saya juga begitu. Saya cari saya di mana ya. Makanya kalau foto rame-rame saya jarang ikut. Kenapa? Nggak kelihatan. Maria foto tuh sama hamba Tuhan di depan gini-gini dekat patung. Yang mau deket patung banyak. Saya bilang nggak usah lah, saya udah sering lihat patung gitu kan. Saudara perhatikan kalau BCN ya, Bible Camp Nasional, anak-anak saudara itu semua mau deket patung. Dan mereka nggak takut sama patung loh. Kita yang takut sama patung, mereka nggak takut. Misalnya calling, saudara perhatikan calling. Siapa yang mau terima Tuhan maju ke depan. Mereka bukan cuma di depan saudara, naik ke tangganya patung yang deket situ. Iya kan? Sampai ke samping patung kan. Mereka berani. Saya bilang itu anak berani banget ya. Mereka berani. Jadi waktu saudara melihat foto sama-sama yang saudara lihat siapa? Diri kita. Pasti dong. Yang lain? Enggak. Nanti baru kita lihat teman kita yang mana nih, ini gitu kan. Selalu saudara. Kalau saudara keluar ya dari kita punya egois kita keluar. Saudara punya hidup itu lebih limpah. Yesus mengatakan apa? Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dengan kelimpahan. Kalau saya hidup cuma buat diri saya sendiri, itu hidupnya miskin. Tapi kalau saudara menghidupkan orang lain, apalagi orang lain menjadi orang Kristen ya, karena saudara, dulu saya dengar Injil dari Pak Yohanes loh. Waduh, ternyata Pak Yohanes ini bagaimana ya? Misalnya Pak Bobby Tikualu. Saya dengar Injil pertama 55 tahun yang lalu dari Dr. Stephen Tong. Sekarang Pak Tong udah serahkan kapin kepada Bobby Tikualu kan. Pak Tong juga gak tahu. Misalnya Bambang Nursena yang dari Islam ke Kristen ya. Siapa yang mempengaruhi dia menjadi orang Kristen? Dia bilang Pak Stephen Tong. Pak Tong juga kagak tahu, iya kan? Berarti apa? Hidupnya Stephen Tong yang cuma satu dibagi-bagi kan. Jadi memperkaya memperkaya saudara semua. Saya, termasuk saya. Saya Pak Tong belum pernah tahu. Saya percaya karena Pak Tong. Dari KKR regional di sekolah. Dulu modelnya KKR regional tuh gak kayak kita. SMP 1, 2, 3, SMA 1, 2, 3 kumpul. 4 hari namanya seri meeting saudara. Bukannya 1 hari begitu enggak. Nah itu saya pertama kali dengar Injil. Ya, jadi hidupnya apa? Limpah, kaya. Kenapa? Memperkaya orang lain. Jadi kita concern ada perhatian kepada orang lain for the well-being of other people. Bukannya untuk kepentingan kita ya, tapi untuk orang lain. Ada gak orang Kristen yang menjadi orang Kristen karena egois? Ada gak? Iya saya mau jadi Kristen, kenapa? Mati masuk surga. Loh, masa karena gara-gara ke surga kamu jadi Kristen kan gak begitu kan ya. Jadi kita menjadi Kristen tuh jangan apa yang saya dapat. Pasti saya mendapat, tapi bukan motivasinya itu saudara. Ya, saya mau ke gereja, kenapa? Kalau saya ke gereja nanti doa saya dijawab. Loh, itu pemikiran yang salah. Kita berdoa kenapa? Karena Tuhan mau kita punya relasi dengan dia. Bukan karena dijawab atau tidak dijawab saudara ya. Jadi dirubah. Nah kita coba baca beberapa hal dari anak-anak ya. Kita belajar dari anak-anak. Mari kita baca Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24 yang baca laki-laki. Matius 16 ayat yang ke-24. Yang pria ya, ayat 24. Matius 16, 24, 1, 2, 3. Oke. Pertanyaannya begini ya kepada semua. Yesus mengatakan kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib. Ini ya, Matius 16 ayat 24. Nanti saudara baca lagi. Markus 8 ayat 34. Markus 8, 34. Yang baca wanita. Markus 8, 34. Markus 8, 34. Yang wanita. 2, 3.
Jadi mengikut Tuhan bukan karena dapat apa-apa, untung dan sebagainya saudara. Maksudnya apa? Sekalipun kita tidak menerima apa-apa atau sesuatu yang bagus, tapi karena kita percaya kita di penjara, orang-orang Kristen itu mereka bertahan dalam imannya. Ya, kenapa? Karena bukan untuk kesenangan dia, tetapi karena mengikut Tuhan. Jadi Paulus bisa menulis kitab di dalam kitab Filipi, bersukacitalah bukannya dia sangat bersukacita saudara. Dia sedang di penjara ya. Karena sukacita yang dari Tuhan diterima oleh Paulus sebab dia taat memberitakan Injil, sukacita itu di dalam. Tetapi kalau senang-senang di luar ya, kita senang kenapa? Ulang tahun, kita senang kenapa ada teman baru, kita senang kenapa jalan-jalan. Tapi kalau selesai ulang tahun, jalan-jalannya selesai liburan, ya balik lagi ke rumah gitu kan. Senang-senang itu sementara, tetapi sukacita itu di dalam. Nah, sukacita di dalam beriman, dalam mentaati Tuhan itu tidak akan hilang. Jadi Paulus bersama dia di dalam penjara ya dengan Silas, berdarah-darah tapi dia masih bisa memuji Tuhan. Di luarnya berdarah-darah tetapi di hatinya penuh dengan sukacita. Jadi keadaan di luar tidak mempengaruhi sukacita di dalam. Karena yang di dalam itu diberi oleh Tuhan dan itu tetap saudara. Jadi orang Kristen keadaannya apapun juga. Termasuk Sadrak, Mesa, Abednego. Ya kalau mesti mati dibakar ya gak apa-apa. Saya tetap percaya kok sama Tuhan yang berdaulat. Dan saya tunduk kepada kedaulatannya. Jadi api itu tidak membuat dia jadi, oh iya saya sekarang menyembah kepada patungnya Nebukadnezar. Enggak, dia tetap aja dia percaya. Nah di situ kita melihat apa? Iman melewati kesulitan ya. Jadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan bukan dikalahkan kesulitan. Apalagi bunuh diri saudara ya, apalagi ngebunuh orang. Bukan, iman itu melampaui ya. Kesulitan ada nggak? Ada. Ada nggak orang Kristen meninggal karena kanker? Ada. Ada nggak orang Kristen yang bisnisnya bangkrut? Ada. Ada nggak orang Kristen yang harus mengalami keluarganya pecah? Ada. Tapi imannya tidak menjadi hancur. Tapi faith overcome. Ya, jadi itu mengatasi. Oke. Dicatat saudara. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, walaupun mengalami kesulitan atau penganiayaan, maksudnya penganiayaan karena imannya ya, mereka tetap menerima. Oke, sekarang yang mulai masuk kepada terakhir. Mari kita baca Roma 12 ayat 15. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Dan saudara masuk kepada diskusi. Roma 12:15. Roma pasal 12 ayat yang ke-15 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Pertanyaannya begini, mana lebih mudah? Menangis dengan orang menangis, tertawa dengan orang tertawa. Hah? Jawabnya cepet banget. Gak pakai mikir. Saudara bisa tertawa kalau bisnisnya tetangga selama COVID berhasil, kita bangkrut. Yuk tertawa bersama dia mereka. Saudara bisa tertawa kalau anak-anak teman-teman anak saya diterima di ITB, di UI, di Erlangga, di Brawijaya, di Diponegoro, ini universitas negeri ya. Sedangkan anak kita diterimanya di Universitas Muhammadiyah. Yuk bisa ketawa dengan mereka. Saudara bisa tertawa, anak tetangga sehat, anak kita kena kanker darah yang tidak ada obat. Coba baca lagi. Jadi jangan cepat-cepat jawab, mikir dulu ya. Oke. 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ini artinya apa? Kita sebagai orang Kristen harus belajar bersimpati. Ya. Orang yang senang, kita bisa belajar senang. Orang yang susah, kita bisa bersimpati susah. Kenapa kita susah tertawa dengan orang yang tertawa? Kita tertawa karena kita lagi ketawa-ketawa, dia juga ketawa-ketawa, kita bisa ketawa-ketawa saudara ya. Kita lagi gak ada masalah, dia juga lagi dapat berkat, kita ketawa. Tapi kalau kita lagi gak ada berkat, dia terus berkatnya banyak,
Dari motor, beli mobil China. Sekarang udah bukan mobil China, udah beli Mini Cooper ya. Udah mulai dong yang mahal ya. Beli lagi yang lebih tinggi. Terus kita dari motor kita jual jadi jalan kaki. Misalnya gitu ya. Karena gak bisa bayar cicilan kan. Dia bisa ketawa. Saudara bisa ketawa. Anak tetangga itu gak pernah ngeles juara-juara. Kita les segala macam. Matematika les, Inggris les, piano les, apa semua les. Tapi kagak naik kelas. Coba pikir ya. Tertawalah dengan mereka yang tertawa, menangislah dengan mereka yang menangis. Hal apa yang diperlukan untuk saudara bisa ketawa dan saudara bisa nangis? Kalau saudara bisa tertawa dengan orang yang tertawa, bisa menangis dengan orang yang menangis, saudara punya emosi itu stabil. Ya, coba ngobrol. Apa yang diperlukan supaya kita bisa tertawa dengan orang yang tertawa dan bisa menangis dengan orang yang menangis? Ada orang kan, lihat orang ketawa, dia nggak bisa ketawa. Lihat orang menangis nggak bisa menangis juga. Flekmatik berat. Ada bom jatuh juga, apa itu? Ya. Kenapa saudara? Hal apa yang diperlukan untuk bisa tertawa dengan yang tertawa, menangis dengan yang menangis? Coba ngobrol-ngobrol deh. Pasti saudara banyak pengalaman. Oke, sudah ya? Apa rahasianya bisa ketawa dengan orang ketawa? Turisman mau jawab. Jangan-jangan dia ikut kelas terus rekam dia paling pinter loh saudara. Jangan kamu cuma ada di pintu surga gak masuk-masuk. Turisman paling banyak dengar firman Tuhan dibandingkan kita-kita ya. Nah, di mana Patong berada kan dia ini rekam kan. Gak mungkin dia gak dengar kan. Iya. Dia bilang begini sama saya. Kita mendengar, mengerti, melaksanakan. Ingat yang Pak Romi bilang. Dia bilang saya sudah mendengar, sudah mengerti tapi melaksanakannya belum katanya. Dia bilang sama saya. Oke, apa rahasianya untuk bisa menangis dengan yang menangis dan tertawa dengan yang tertawa? Saudara bisa tertawa dengan orang yang tertawa itu membutuhkan hati yang lapang. Kalau hati kamu sempit, kamu gak bisa. Mulutnya ketawa tapi hatinya bilang, kok dia sih? Sedangkan saya belum bayar uang sekolah. Tapi dia ganti mobil terus. Ya. Kalau tidak punya hati yang lapang, saudara gak bisa. Bagaimana kita menangis dengan orang yang menangis? Saudara harus mempunyai simpati yang dalam. Dia susah, saya juga manusia yang bisa susah. Dia sakit, saya juga bisa sakit. Dikatakan apa oleh penulis Ibrani? Kamu ingat ya, kamu masih di dunia. Kalau orang dulu bilang gini saudara, saya suka ingat deh orang-orang zaman dulu ya. Ingat ya orang tuh gak selalu di atas, ada saatnya dia ke bawah gitu ya. Kayak putaran saudara ya. Itu kan reinkarnasi saudara, kita kan gak begitu. Jadi untuk kita bisa tertawa dengan orang yang tertawa, kita mesti punya hati yang lapang. Untuk menangis dengan orang yang menangis, kita harus mempunyai simpati yang dalam. Ya. Saudara mungkin gak pernah ya perhatikan. Di Manila saudara, bukan di Filipina ya Pak Romi ya. Orang meninggal itu bisa seminggu 2 minggu, betul gak Pak Romi? Betul. Mereka saudara ketawa-ketawa saudara di rumah duka itu. Ngakak-ngakak betul ya Pak Romi ya. Mereka main kartu, kalau kita kan paling tinggi ya kacang sama kuaci gitu ya. Sekarang masih ada nasi kucing apa segala kan ada ini ya. Saya belum pernah lihat saudara di Filipina mereka ketawa-ketawa. Mungkin itu kebudayaan ya Pak Romi ya. Jenazah itu lama loh saudara. Bukan di rumah duka, di rumah. Dan jenazah itu belum ditutup saudara. Dikasih peti kaca.
Nanti waktu mau dimakamkan baru dia angkat kacanya itu baru ditutup. Dan dia tidak dikubur di bawah tanah. Saudara nggak tahu ya kuburannya. Ditumpuk sampai tinggi. Bisa kayak apartemen saudara. Yang bawa siapa terus gitu. Saya bingung, itu kebudayaan orang Filipina. Misalnya saya jalan berdua Pak Romi gitu ya. Terus saya kesandung jatuh. Misalnya nih ya, Pak Romi ketawa ngakak lihat saya jatuh. Kita kan aduh kesiannya gimana. Mereka enggak loh saudara. Udah diketawa-ketawa, baru nanti mereka tolongin. Bukan Pak Romi, ini contoh. Orang Filipina. Orang Filipina begitu saudara. Dia suka ketawa. Apa juga diketawain saudara, bingung kan? Misalnya bersedihlah dengan orang bersedih, mereka tuh enggak ada. Mereka ketawa-ketawa di tempat kedukaan dan itu lama, 2 minggu. Kalau yang Katolik ya 2 minggu saya nggak tahu deh ada acara-acara apa misa apa segala macam gitu ya. Jadi untuk kita bisa tertawa dengan orang yang tertawa, bukan kita ketawa di orang duka itu jangan begitu saudara ya. Saudara juga nggak boleh kalau ke rumah duka orang itu sedih, kita bilang, kita kan tahu yang meninggal kembali kepada Tuhan, kamu nggak boleh sedih, ya nggak boleh begitulah saudara ya, itu terlalu reform kan. Kita nggak boleh. Walaupun logika kita tahu dia sudah bersama Tuhan, tapi kan lagi kehilangan. Masalahnya kan, siapalah yang meninggal, kita nggak boleh begitu. Kamu nggak boleh nangis-nangis begitu ya, kayak nggak reform aja. Loh, jangan saudara. Itu kita namanya kurang ada empati ya. Orang bersedih pasti ada kesedihannya dia. Kita nggak ngerti, kita diam-diam aja dulu di situ. Nanti kalau udah tenang dia bisa cerita. Jadi untuk orang yang bersukacita, kita bersukacita itu perlu hati yang lapang. Kalau yang bersukacita, yang sayanya nggak bersukacita. Kalau dia bersedih, sayanya lagi ngasih, kita mesti mengerti. Kenapa? Perlu ada satu simpati yang dalam. Ya. Jadi ada kebudayaan-kebudayaan yang tidak baik ya kita nggak usah ikut. Sekalinya orang Tionghoa beli apa? Orang yang nangis, ya kan? Iya kan? Dibayar itu. Jadi nangis keliling-liling peti tapi itu dibayar. Orang Yahudi juga begitu. Ya nggak usah begitulah. Ya sampai mesti bayar nggak usah. Mau nangis ya nangis. Ya nggak usah pakai bayar-bayar orang untuk menangis. Oke, teruskan saudara. Sekarang saya tanya yang terakhir. Ini paling akhir benar-benar. Yang saudara paling ingat orang yang saudara sayang sekali atau orang yang saudara benci? Yang paling nempel di ingatan saudara, orang yang paling saudara sayang atau yang paling saudara benci? Jangan cepat-cepat jawab, mikir dulu. Coba pikir ya. Pastikan nih ya, Pak John pasti sayang sama istri ya. Mungkin rambutnya panjangnya berapa ya, bajunya ukuran berapa pasti dia ingat. Semuanya dia ingat misalnya. Saya tanya, kalau saudara pernah membenci orang misalnya ya, mana yang saudara paling ingat? Yang saudara paling sayang, saudara ingat mukanya, matanya, kalau dia ngomong bagaimana, bajunya apa-apa ya. Dengan orang yang kamu benci. Mana yang kalian ingat? Nah kalau saudara jawab kenapa? Kalau saya suruh diskusi ini bapak-bapak sama ibu-ibu pasti seru. Karena mereka akan ngomong apa adanya. Ya. Oke, siapa yang mau jawab? Mana yang lebih diingat? Yang kita sayang atau yang kita benci? Saudara pasti belaga reform. Saudara suka lupa Tuhan kan? Padahal Tuhan paling sayang kita ya. Iya kan? Kita suka lupa kan? Tapi saudara gak lupa setan kan? Betul kan? Kita paling ingat yang kita benci saudara. Karena di dalam kebencian itu ada satu kuasa destructive power. Tetapi kalau kebencian yang ada pada kita ditambah dengan simpati. Wah itu menjadi indah. Ya. Pengalaman pahit ditambah dengan simpati cinta kasih akan jadi simpati yang luar biasa. Pengalaman pahit ya membuat kita benci. Ditambah dengan cinta kasih akan menjadi simpatik yang luar biasa. Jadi jangan ada yang saudara benci. Kenapa?
itu nggak akan hilang-hilang dari pikiran kita. Yang kita benci ya, dia muncul terus, ya kan? Tapi kalau saudara kasihi, lupa. Misalnya, loh kok papi dari Jepang nggak bawa oleh-oleh? Lupa. Padahal dia sayang istrinya kan, bisa lupa saudara. Tapi kalau saudara benci orang, itu enggak hilang-hilang. Jadi jangan kamu simpan. Karena punya kuasa apa? Kuasa menghancurkan dari dalam. Jadi pengalaman yang pahit, kebencian ya, ditambah dengan cinta kasih. Ingat ya, Yohanes 13 ayat 33-34 membuat kita mempunyai satu simpati yang sangat luar biasa. Jadi cinta kasih Tuhan tuh, misalnya peliharalah kasih persaudaraan, itu penting saudara. Karena kasihnya dari Tuhan. Yang bisa pelihara kasih persaudaraan, mama papa, orang tua anak, kakak beradik, itu kasih Tuhan. Pastikan makin kita hidup makin bisa lihat kekurangan semua manusia ya. Tapi kasih Tuhan itu membuat kita bisa menerima. Yang terakhir, apakah saudara rindu menjadi orang yang penuh cinta kasih? Karena bagian pasal 13 itu udah aplikasi saudara. Udah bukan doktrin lagi. Ya. Rindukah saudara menjadi orang yang penuh dengan cinta kasih? Saudara tahu nggak almarhum Amin Chung? Tahu ya? Waktu dia di kemo sama dia di radiasi bareng saudara. Pikirnya supaya cepat ya, tapi akhirnya dia jadi gak kuat. Setiap kali dia pergi ke rumah sakit, ketemu orang-orang di kemo, dia menginjili. Bagaimana dengan orang di kemo? Tergugah gak? Tergugah, kenapa? Sama-sama menderita kan? Iya. Nah kenapa Tuhan kadang-kadang izinkan kita mengalami pengalaman yang pahit? Kita mau konseling kemana-mana juga kagak ada jawaban saudara. Kenapa? Karena yang Tuhan izinkan kita alami, Tuhan mau pakai pengalaman itu menguatkan orang lain saudara. Tuhan izinkan Pak Amin Chung mengalami sakit yang luar biasa. Sehingga dia bilang begini, lain kali kalau ada orang di kemo jangan bareng sama radiasi terlalu berat. Waktu dia pergi mengunjungi orang yang sama-sama sakit kanker, pelayanan dia sangat menggugah. Kenapa? Sama-sama sakit seperti saya tapi dia ada kelebihan cinta kasih kan. Itu menggugah saudara. Jadi di sini kita jangan tanya kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa. Ya enggak ada jawaban ya. Tapi kita ingat. Tuhan izinkan kepada saya atau kepada beberapa dari saudara karena Tuhan mau pakai. Jadi jangan berpusat pada diri ya, kita mau membagikan diri kita pada yang lain. Tuhan mau memakai pengalaman tersebut. Untuk apa? Menghibur orang lain. Ya. Apa kesimpulannya dari hari ini? Kita belajar menaruh simpati. Ya. Melepaskan diri dari ego sentris. Dan menjadi berkat dari menjadi orang lain. Waktu kita lepaskan diri dari egosentris, kita punya hidup berlimpah. Ingat saudara, menghidupkan orang lain. Ya, ini kalimatnya Samratulangi saudara, menghidupkan orang lain. Altruism, ya. Jadi hidup yang menghidupkan orang lain. Dialah hidup kita boleh menjadi berkat. Saudara-saudara sebelum persembahan, respon saudara untuk pekerjaan Tuhan. Saya minta tolong dong untuk speak punya ya tayangan ditayangkan. Dan saudara-saudara bisa, saudara ingat ya ini adalah mengenai akhir zaman. Sangat bagus untuk saudara mengikuti. Dan jika saudara mau mendaftar, masih bisa mendaftar melalui Lena atau Wati. Atau Elvin, ada ya? Masih ada ya? Karena Wati udah habis katanya tiketnya. Kalau kita ini jangan suruh pakai online bakal nggak daftar, mendingan langsung beli. Oke? Ya, silakan. Yesus Kristus berkata, jikalau ada orang berkata kepadamu, Kristus ada di sini, Kristus ada di sana, jangan percaya kepada dia. Roh Kudus yang mewujudkan hidup suci juga memberikan peringatan kepada kita. Ada roh palsu. Dengan yang oknum kedua, oknum ketiga dalam menyatakan kepada kita ada nabi palsu, ada rasul palsu, ada guru palsu, ada mujizat palsu. Mereka pakai nama yang paling indah. Ini pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Dan pada akhir zaman begitu banyak pemimpin-pemimpin karena melihat sulitnya mengabar Injil, sulitnya mendapatkan satu buah mempertobatkan orang
orang berdosa menjadi orang Kristen, lalu melihat orang-orang lain seperti gereja yang bertumbuh terus, berkembang terus. Mereka jalannya aja jalan begitu banyak kecimpungkan diri ke dalam pelajaran mengenai karunia Roh Kudus. Maka mulai goncang iman, sudah goncang. Mereka mempunyai satu ketahuan tanpa jalan cara mereka, gereja tidak bisa bangun. Lambat laun mereka buka pintu untuk menerima pengkhotbah yang tidak bertanggung jawab, yang tafsiran kitab sucinya dan cara menyampaikan firman dan bertafsir tentang ayat yang menyeleweng masuk ke dalam mimbar dan masuk ke gereja mereka. Paulus mengatakan, barang siapa mengabarkan Injil kepadamu berbeda dengan apa yang saya kabarkan, biar dia dijatuhkan kutukan. Paulus orang di penuh Roh Kudus mengatakan kalimat seperti begini, memang karena apa? Tuhan tidak berkompromi dengan ajaran yang salah. Karena Tuhan itu kebenaran. Kalau zaman ini tidak ada orang yang mau mengerti kalimat ini. Kalau zaman ini engkau tidak menangisi keteledoran pemimpin-pemimpin tanda petik gereja yang berkompromi dengan ajaran yang tidak beres, gereja di Indonesia tidak ada pengharapan. Silakan saudara untuk bisa mendaftar dan berbagian di dalam kesempatan ini ya. Gereja akhir zaman dan bahayanya. Pendaftaran bisa dengan Elvin, tolong berdiri Vin. Ya, ini Elvin yang ada tiket, saudara bisa daftar ya. Oke, sekarang kita tayangkan Kapin. Saudara tahu Pendeta Bobby Tikualu. Ini muridnya Pendeta Stephen Tong. Patong sekarang sudah menyerahkan untuk Kapin beliau yang khotbah. Jadi mulai dengan Luwu Utara dan Luwu Selatan, ini di daerah Sulawesi Selatan. Silakan. Hal yang paling penting di dunia bukan pelantikan Obama. Hal yang paling penting di dunia bukan penangkapan Osama. Hal yang paling penting bukan pilihan presiden. Yang paling penting di dunia melaksanakan kehendak Allah di dalam sejarah untuk tujuan yang ditetapkan di dalam kekekalan. Tuhan begitu mencintai nama Dia sendiri. Tuhan begitu mengasihi nama Dia sendiri. Tuhan tidak mau nama Dia dicemar di hadapan orang kafir. Maka Dia bekerja sesuatu membangunkan kita. Berapa banyak gereja mempermalukan nama Tuhan? Berapa banyak pendeta mempermalukan nama Tuhan? Berapa banyak orang Kristen menghancurkan hati Tuhan? Berapa banyak orang-orang Kristen yang sudah lama membiarkan orang kafir menghujat Tuhan karena mereka melihat kita yang tidak beres? Bangun, bangun! Adalah pendeta salah satu yang paling berkuasa di Indonesia. Pendeta Bobby Tikualu dari Minahasa. Dia adalah seorang pendeta yang mempunyai api Roh Kudus yang luar biasa. 55 tahun yang lalu, saya mengikuti kebaktian dari Pendeta Stephen Tong di Manado. Injil itu adalah kuasa Allah. Dan itu yang diberitakan dengan begitu tegas yang sampai hari ini saya tidak pernah lupakan. Mengapa hal itu terjadi? Itu karena karya daripada Roh Kudus melalui pemberitaan firman Allah yang murni. Dengan hati nurani yang murni dari hamba Tuhan yang murni. Jangan berhenti pada satu pertobatan. Dan merasakan oke, saya sudah bertobat. Sudah sekalian, jikalau bukan firman Tuhan yang mengisi kehidupanmu, engkau akan gagal. Manusia selalu berdoa, Tuhan berkati aku. Tetapi sedikit orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan jinakkanlah aku yang liar ini. Tinggalkan hidup yang liar, tetapi hiduplah dalam kekudusan.
Kita doakan saudara, 12.13. Ini kalau mau pergi ke sana, itu harus pesawat pagi sekali, karena pesawat menuju ke Luwu, ke Palopo ya, itu cuma jam 8 pagi. Hanya 1 kali sehari. Dan saudara kalau ke sana, ya harus pikirkan tempat tinggal dan sebagainya. Kita turunnya dari Makassar ke Palopo. Dari Palopo menuju ke Luwu kira-kira 1 jam. Ya, jadi doakan. Di sana sudah disiapkan dan kita doakan untuk Tuhan beri kebangunan rohani. Di Luwu Utara dan Luwu Timur, di 2. Jadi itu dekat dengan Palopo. Doakan untuk orang-orang yang akan melayani. Ini salah satu nih, turisman. Ini saya bilang dia paling rohani. Dia akan ke Luwu. Ya. Kapan berangkatnya, Man? Selasa ya. Selasa udah berangkat. Jalan darat coba bayangin saudara. Saudara tahu jalan darat dari Makassar ke Luwu berapa? 11 jam. Karena bawa peralatan kan, kamera apa-apa, yang speaker segede-gede gajah gitu ya. Mereka bawa, mereka pasang. Mesti pakai jalan darat. Ini daerahnya Joshua dari sayang dia gak pulang. Ya, mari kita berdiri saudara. Pak Romi mau tutup dalam doa untuk firman ya, bersyukur. Di sini Pak Romi, mic-nya. Minggu lalu Pak Romi ada di Makassar, hari ini ada di sini, besok Magelang. Jadi masih bisa ikut kelas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami berterima kasih. Karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami, Engkau menyatakan diri-Mu. Engkau memberkati kami, dan Engkau membagikan kepada kami kasih yang berasal daripada Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mungkin menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Kalau kami bisa menjalankan itu pun pertolongan Tuhan. Ya Tuhan. Dan itulah kami berdoa supaya melalui firman, melalui doa-doa kami tambah dekat dengan Tuhan. Supaya kami mengerti isi hati Tuhan, Ya, Tuhan. yang merubah kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami melalui Ibu Maria yang Engkau pakai sudah berbulan-bulan. Terima kasih atas berkat yang Engkau beri melalui hamba-Mu yang setia, Pendeta Stephen Tong, yang menjadi teladan buat setiap kami semangat hidup untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyelesaikan PA ini dengan penuh ucapan syukur karena segala berkat yang Engkau beri. Dan doa kami bukan hanya kami penerima berkat, tapi jadikanlah hidup kami menjadi suluhan berkat bagi kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kepada kita diberi kesempatan untuk bersyukur dalam bentuk persembahan. Bagi yang berada di Singapura, yang berada di luar Indonesia bisa memberikan ke GRI Singapura. Bagi yang di Jakarta dan di Indonesia bisa memberikannya ke GRI Pusat. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan.